Assalamualaikum sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang viral Jawa Tengah azab nyata. Geng motor tendang Ustadz. Langsung lumpuh seketika. Inilah yang terjadi. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, Desa Karangjati yang biasanya tenang berubah jadi mencekam. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara knalpot bising terdengar dari arah jalan utama desa. Warga yang tinggal dekat jalan besar mulai terbangun dari tidurnya. Mereka saling menatap dari balik jendela, menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Beberapa anak kecil menangis ketakutan, sementara orang tua mereka menggenggam sajadah, berharap suara mengerikan itu segera mereda. 4 motor besar melaju kencang, melintasi jalan desa yang sempit dengan kecepatan yang tak masuk akal. Pengendaranya adalah pemuda-pemuda berbadan besar, mengenakan jaket kulit hitam dengan lambang tengkorak menyala di punggungnya. Mereka adalah geng motor paling ditakuti yang baru saja muncul di daerah itu. Nama mereka mulai dikenal sejak sebulan terakhir, setelah kejadian pengeroyokan terhadap pemuda kampung sebelah yang menolak menyerahkan motornya. Geng itu dipimpin oleh seorang pemuda bertubuh kekar bernama Rangga. Rambutnya gondrong sebahu, dengan bekas luka panjang melintang di pelipis kirinya. Setiap kali ia melintas, warga seakan tak berani bernapas. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, tapi sejak ia muncul, keonaran seperti tak pernah berhenti. Teriakan, ancaman, dan kekerasan menjadi pemandangan biasa setiap malam minggu. Malam ini mereka tidak hanya melintas. Mereka berhenti tepat di depan sebuah musola kecil yang masih menyala lampunya. Musola itu sudah selesai digunakan untuk salat Isya dan pengajian rutin. Di dalamnya tinggal seorang ustadz bernama Haji Muchtar. Ia dikenal sebagai sosok lembut dan sangat dihormati warga karena ketegasannya dalam menjaga nilai agama. Usianya sudah hampir 50, tapi semangat dakwahnya tidak pernah padam. Rangga turun dari motornya dan memukul-mukul pintu musola dengan keras. "Woi, buka pintunya. Gua haus, kasih air," teriaknya sambil menendang daun pintu kayu itu. Dari dalam, suara tenang menjawab, "Nak, musola ini bukan warung. Kalau kamu haus, bisa ke rumah warga. Jangan buat keributan." Rangga mendengus marah. Ia memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, lalu tertawa kecil penuh ancaman. "Lo pikir lo siapa? Hah? Berani-beraninya ngatur gue?" katanya. Lalu menendang pintu lebih keras hingga terbuka paksa. Ustadz Haji Muchtar berdiri di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang meski tubuhnya sudah sedikit gemetar. Ia tahu siapa yang berdiri di depannya. Ia juga tahu apa akibat dari keberaniannya tadi. Tapi baginya, tidak ada pilihan selain menyuarakan kebenaran. Beberapa warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan mulai berbisik cemas. Namun tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, jika ikut campur, nasib mereka bisa lebih buruk. Geng motor itu tak segan-segan melukai siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Rangga mendekat dengan langkah berat. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Ia menatap Ustadz Muchtar dengan mata merah menyala. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengangkat kakinya dan menendang dada Ustadz itu dengan keras. Tubuh Ustadz Muchtar terlempar ke dalam musola. Kepalanya membentur tiang kayu. Suara benda jatuh terdengar mengerikan di tengah malam yang sunyi. Sesaat semuanya hening. Anggota geng lainnya hanya tertawa sambil bersandar pada motornya, merasa bangga atas apa yang dilakukan Rangga. Tapi beberapa detik kemudian, gelagat aneh mulai muncul. Rangga, yang baru saja menendang ustadz itu, tiba-tiba memegangi kakinya. "Wah, panas, anget banget panas, panas!" teriaknya sambil melompat-lompat, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Ia menggeliat dan meraung seperti orang kesurupan. Rangga terus berguling di atas tanah berdebu, menjerit seperti orang kesakitan luar biasa. Kedua tangannya mencakar-cakar pahanya sendiri, sementara mulutnya mengeluarkan kata-kata tak karuan. Anggota geng motor lain yang semula tertawa kini mulai panik. Mereka saling berpandangan, tak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
"Rangga, lo kenapa sih?" tanya salah satu dari mereka, Damar, yang paling muda di antara mereka berempat. Namun Rangga hanya menggeliat seperti dibakar api. Tangan kirinya kini mencengkram betisnya erat-erat, sementara kakinya yang tadi digunakan untuk menendang Ustadz Haji Muchtar mendadak kaku, lalu tak bisa digerakkan sama sekali. Aduh, ini kaki kenapa? Mati rasa, mati rasa. Suaranya berubah menjadi ratapan penuh ketakutan. Damar dan dua rekannya yang lain, Iwan dan Eko, mencoba mendekat. Tapi tiba-tiba angin dingin berhembus kuat dari arah musola. Lampu di dalam musola berkedip, lalu mati seketika, menyisakan cahaya redup dari rembulan yang menerobos lewat jendela. Mereka mundur beberapa langkah. Hati mereka dicekam rasa ngeri. Sosok Ustadz Muchtar kini duduk di lantai musola dengan tubuh sedikit membungkuk. Darah mengalir dari pelipisnya. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan seolah tak merasa sakit sama sekali. Dari bibirnya terdengar lirih bacaan doa yang menggetarkan hati. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk didengar oleh mereka yang berdiri di luar. Astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba tubuh Rangga terangkat sedikit dari tanah. Lehernya tertekuk ke belakang, dan matanya mendelik ke atas. Ia berteriak sekali lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Lalu ambruk tak bergerak. Nafasnya tersengal-sengal, dan seluruh badannya berkeringat deras. Tapi yang paling mengejutkan, kaki kirinya tampak kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia berusaha duduk, namun tubuh bagian bawahnya tak merespon. "Gue gak bisa gerak kaki gue, kenapa ini?" gumamnya ketakutan. Eko berjongkok, memegang pundak Rangga sambil mengguncangnya. "Lo bercanda kan? Jangan gila lo, ini cuma karena lo mabuk." Namun wajah Eko sendiri pucat pasi. Ia tahu Rangga bukan orang yang mudah ditakuti, apalagi berpura-pura seperti ini. Selama ini, Rangga selalu jadi yang paling berani, bahkan paling brutal. Tapi kini, ia tergolek seperti anak kecil yang ketakutan dalam kegelapan. Damar menarik Eko menjauh. Udah, kita bawa aja dia ke rumah sakit. Cepetan." Dengan tergesa-gesa, mereka menggotong Rangga ke atas motor. Walaupun harus memaksa karena tubuhnya lemas dan kaki kirinya seperti tak ada tenaga sama sekali. Saat motor mulai berjalan meninggalkan musola, angin kembali berhembus dingin. Suasana malam desa menjadi lebih sunyi, seolah alam pun menolak kegaduhan. Ustadz Muchtar masih duduk di tempatnya, menggenggam sajadah dengan mata tertutup. Suara istighfar tak berhenti keluar dari bibirnya. Warga yang semula hanya berani mengintip dari jendela, satu persatu mulai keluar dari rumah mereka, berjalan pelan menghampiri musola. Pak Darjo, ketua RT, menolong Ustadz Muchtar berdiri. "Ustadz, apa Ustadz baik-baik saja?" Dengan suara lemah namun mantap, Haji Muchtar mengangguk. "Alhamdulillah, Allah masih jaga hambanya." Sementara itu, dari kejauhan, suara motor geng itu perlahan menghilang di ujung jalan desa. Tapi bayang-bayang kejadian malam itu masih melekat kuat di benak warga. Mereka tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Bukan hanya luka fisik, tapi juga peringatan dari langit yang tidak bisa diabaikan. Malam yang mencekam itu belum benar-benar usai. Di sebuah rumah tua yang terletak agak jauh dari pusat desa, suara langkah tergesa terdengar dari dalam. Damar dan Eko tengah mondar-mandir, kebingungan. Rangga kini terbaring di atas kasur lantai dengan tubuh menggigil, wajah pucat, dan mulut yang terus meracau. "Iya, gua yang tendang. Tapi kenapa kaki gua mati? Gua cuma iseng. Ia merintih dalam ketakutan. Eko tak sanggup menatap sahabatnya yang keras kepala itu kini berubah menjadi makhluk lemah. Ia menengok ke arah Damar yang masih berdiri di dekat pintu. Matanya menatap kosong. "Kita gak bisa diam aja, Mar. Ini pasti kerjaan Ustadz itu. Dia doain Rangga biar kena azab. Kita harus balas," ucap Eko dengan nada tinggi. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tajam, tapi penuh keraguan. "Balas gimana? Kok, lo gak lihat apa yang terjadi?"
Baru nendang sekali. Langsung kayak gitu. Gua takut. Kok, ini udah bukan urusan manusia biasa. Eko menggeleng. Justru karena itu, kita gak bisa kalah. Kita harus bikin Ustadz itu nyesel. Besok malam, kita dateng lagi. Tapi kali ini bukan buat nendang. Kita bakar musola itu. Damar terdiam. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia tahu betul. Eko adalah orang paling impulsif dalam kelompok mereka. Tapi membakar musola? Itu gila. Itu bukan cuma kriminal, tapi juga penistaan yang bisa berujung musibah lebih besar. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. Mereka berdua saling menatap, lalu perlahan menghampiri jendela. Di luar berdiri seorang lelaki tua berpeci, berjubah putih yang menutup tubuh hingga betis. Matanya tajam. Sorotnya menembus hati. Assalamualaikum, saya dari pesantren Al-Furqon. Saya dengar ada yang sakit di sini. Damar buru-buru membuka pintu, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Iya, Pak, teman kami. Kakinya tiba-tiba lumpuh. Lelaki tua itu melangkah masuk, lalu duduk di sisi Rangga. Ia menyentuh ubun-ubun kepala pemuda itu, lalu menggumamkan doa pelan-pelan. Mulutnya bergerak lirih membaca ayat-ayat suci, dan tangannya menekan perlahan bagian dada Rangga. Tak lama kemudian, tubuh Rangga mendadak menggeliat keras, seperti menolak disentuh. Matanya terbelalak, lalu ia menjerit. Jangan dekati gua. Gua lihat api. Ada yang terbakar. Ada yang narik gua. Tubuhnya mengejang lalu tiba-tiba terkulai lemas. Nafasnya memburu. Lelaki tua itu menarik napas panjang, lalu menatap Damar dan Eko. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalian ganggu rumah Allah. Dan kalian aniaya seorang alim. Ini bukan urusan biasa. Kalau kalian masih keras hati, siksaan yang lebih dahsyat akan menimpa kalian. Eko hendak menjawab, tapi bibirnya kaku. Suara tak keluar. Tangannya gemetar hebat. Ia memandang Rangga yang kini tampak seperti baru saja selamat dari kobaran api. Ustadz tua itu berdiri perlahan, menyambar tas kecil berisi air doa dan sebotol minyak zaitun. Ini untuk menenangkan. Tapi ingat, ampunan Allah hanya untuk yang bertobat. Jika malam esok kalian masih menyimpan niat jahat, maka jangan salahkan langit bila murkanya turun. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Malam kembali hening. Tapi bukan ketenangan yang terasa, melainkan bayang-bayang ancaman tak kasat mata. Dan di antara napas yang tertahan, Eko kembali membuka mulutnya, kali ini dengan suara yang lebih gelap. Gua gak takut. Justru karena ini, gua harus tuntasin semua. Musola itu harus rata dengan tanah. Langit malam menampakkan wajah kelam. Awan-awan hitam menggantung berat di atas langit desa, menutupi cahaya bulan yang biasanya memandikan jalanan kecil dengan sinarnya. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Tapi di satu sudut desa, di sebuah gang gelap tak jauh dari musola kecil, dua motor gede telah berhenti, mesinnya dimatikan perlahan. Eko dan Damar turun dari tunggangan mereka. Masing-masing memegang botol berisi bensin dan kain yang telah disumpal di mulutnya. Wajah mereka tertutup masker hitam. Tatapan Eko penuh bara dendam. Sementara Damar masih diliputi kebimbangan yang makin menyesakkan dada. Gak ada yang bakal tahu ini kita. Mar, kita cepet. Langsung siram dan bakar, lalu kabur. Bisik Eko sembari memeriksa sekeliling. Damar mengangguk lemah. Hatinya bergemuruh. Sejak siang tadi, dadanya tak tenang. Bahkan ibunya pun tadi sempat berkata lirih saat menyajikan makan malam. Kalau kau simpan niat jahat, Damar, Allah bisa cabut nyawamu bahkan sebelum kamu menyesal. Namun, dorongan takut pada Eko dan rasa bersalah yang sudah kadung dalam membuat Damar tak mampu mundur. Mereka melangkah pelan ke halaman musola. Bangunan kecil itu berdiri tenang. Jendelanya tertutup, pintunya terkunci. Seolah sudah menanti tanpa daya. Eko membuka tutup botol bensin dan mulai menyiram ke dinding kayu musola, mengikuti lekuk jendela hingga ke bawah genting. Damar gemetar.
namun ikut menuang dari sisi lainnya. Bau bahan bakar menyengat di udara, menyatu dengan desir angin malam yang mengantar aroma bahaya. Ketika semuanya siap, Eko menyulut korek. Api kecil menyala di ujung sumbu kain. Tapi tiba-tiba, angin berembus sangat kencang. Api yang seharusnya menjilat sumbu justru padam seketika. Eko mengumpat dan mencoba lagi. Kali ini, api menyala, dan ia segera melemparkan bom molotov itu ke dinding kayu. Ledakan kecil terdengar, lalu api mulai menjalar ke atas. Namun, saat itulah hal ganjil terjadi. Api yang seharusnya menjilat kayu dan membesar, justru membentuk lingkaran aneh di atas permukaan dinding, seperti membentuk huruf-huruf tak dikenal. Udara mendadak menjadi berat, dan suara seperti bisikan lirih terdengar dari dalam musola. Damar terpaku, tubuhnya kaku. "Kok, kita harus pergi. Ini bukan api biasa." Namun Eko masih mencoba melempar botol kedua. Tapi sebelum ia bisa melempar, tanah di bawahnya berguncang ringan. Bukan seperti gempa, tapi lebih seperti sesuatu yang berdenyut di bawah tanah. Detakan aneh, seolah sesuatu sedang bangkit. Tiba-tiba dari balik musola terdengar suara keras seperti retakan kayu, diiringi jeritan samar yang bukan berasal dari manusia. Langit menggelegar, petir menyambar tepat di tengah sawah tak jauh dari mereka, menyilaukan mata. Damar menjatuhkan botolnya dan berlari ke arah motor. "Gua gak ikut lagi. Gua gak sanggup. Kok, ini bukan dendam biasa." Eko berdiri terpaku. Tubuhnya sulit digerakkan. Sekujur kulitnya terasa panas, bukan karena api, tapi karena hawa mengerikan yang muncul entah dari mana. Saat ia mencoba melangkah mundur, kakinya seperti tertancap di tanah. Dari dalam musola yang seharusnya kosong, kini terlihat bayangan seorang pria berdiri, mengenakan jubah putih dan sorban. Sorot matanya tak terlihat, tertutup bayang-bayang malam. Tapi dari mulutnya keluar suara berat dan lantang. "Siapa yang menantang rumah Allah, maka langit dan bumi akan jadi musuhnya." Tiba-tiba tubuh Eko terpental sejauh 3 meter dan menghantam pohon pisang. Ia jatuh terguling dan berteriak kesakitan. Api yang membakar dinding musola padam begitu saja, seolah hujan deras mengguyur, padahal tak ada setetes pun air turun dari langit. Damar memacu motornya meninggalkan tempat itu dengan jantung seolah pecah. Ia tahu malam ini bukan sekadar malam gagal membakar musola. Malam ini adalah malam pelanggaran yang dibalas langsung oleh kekuatan yang tak terlihat. Pagi datang tanpa senyuman. Langit mendung, seolah turut menyimpan murka atas apa yang terjadi semalam. Kabar mengenai insiden pembakaran musola cepat menyebar ke seluruh desa. Tapi yang mengejutkan bukan hanya bekas kebakaran yang nyaris tidak meninggalkan luka pada bangunan, melainkan penemuan tubuh Eko yang tergeletak kaku di pinggir jalan, tak jauh dari pohon pisang, dalam kondisi lumpuh dari pinggang ke bawah. Warga berdatangan. Polisi dipanggil. Namun tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Eko selain petugas. Tubuhnya seperti memancarkan hawa panas yang membuat orang enggan mendekat. Tatapan matanya kosong. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak namun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, Damar tak muncul sama sekali pagi itu. Ia bersembunyi di rumah, menggigil di dalam selimut meski sinar matahari mulai menembus kaca jendela. Ibunya terus mengetuk pintu kamarnya. "Damar, ayo bangun. Kamu kenapa semalaman gak keluar kamar?" Namun Damar tak menjawab. Ia duduk bersimpuh di lantai. Tubuhnya terus gemetar. Bibirnya tak henti komat-kamit membaca istighfar. Terbayang jelas sosok berjubah putih yang muncul dari dalam musola. Terngiang kuat suara berat yang menggema tanpa pengeras, membuat dadanya terasa sesak hingga kini. Menjelang zuhur, Ustadz Salim datang ke rumah Damar bersama seorang tokoh desa. Setelah dibujuk dengan lembut oleh sang ibu, Damar akhirnya keluar. Wajahnya pucat pasi, mata sembab dan suara bergetar. Aku, saya salah, Ustadz. Saya ikut-ikutan Eko. Kami mau bakar musola," ucapnya di sela tangis yang tak terbendung. Ustadz Salim menatapnya tenang, tidak dengan amarah, tapi dengan rasa prihatin yang dalam. "Kamu masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Damar, kau lihat sendiri bagaimana azab itu nyata menimpa temanmu.
bahkan sebelum hukum manusia menyentuhnya. Tapi ingat, lebih baik luka di dunia daripada murka di akhirat. Damar menangis semakin keras, lalu bersujud di depan sang ustadz, memohon ampun. Ia mengaku semua, tentang penendangan, tentang bom molotov, bahkan tentang niat jahat mereka sejak awal. Ustadz Salim kemudian meminta kepala desa untuk membawa pengakuan ini ke kepolisian, agar proses hukum tetap berjalan. Namun beliau juga meminta agar Damar tidak dibuang dari masyarakat. Yang bertobat tak boleh dikucilkan. Justru kita bimbing, agar tak kembali gelap. Di sisi lain, Eko dibawa ke rumah sakit kota. Dokter mengatakan saraf tulang belakangnya terganggu, tanpa ada penyebab yang jelas. Tidak ada luka luar, tidak ada cedera benturan keras, tapi tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Setiap kali ditanya, Eko hanya menatap kosong sambil menggumamkan satu kalimat aneh berulang kali. Ada mata yang menyala, ada suara dari langit, ada yang menarik jiwaku turun. Para dokter hanya menggeleng. Mereka menyebutnya trauma psikis berat. Tapi bagi warga desa, itu sudah cukup jadi pelajaran. Musola yang semalam hampir terbakar, kini malah ramai dikunjungi. Warga mulai rutin sholat berjamaah. Bahkan sebagian anak muda yang dulu ogah datang, kini ikut mengisi saf. Namun malam masih menyimpan sesuatu. Karena di tengah ketenangan baru itu, ada seseorang yang memperhatikan semua dari kejauhan. Sosok asing dengan motor trail tanpa plat. Diam-diam mencatat nama Ustadz Salim dan musola kecil itu dalam pikirannya. Ketenangan yang baru tumbuh belum tentu abadi. Karena luka lama dari masa lalu Ustadz Salim ternyata belum selesai sepenuhnya. Hujan turun rintik saat senja memeluk langit. Udara mulai terasa dingin. Namun di salah satu sudut jalan desa, suara knalpot meraung keras memecah kesunyian. Motor trail tanpa lampu menyelinap di antara bayangan pohon dan kabut. Pengendaranya mengenakan jaket kulit gelap dengan helm full face yang tak memperlihatkan wajah. Ia memarkir motor jauh dari pemukiman lalu berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju musola kecil yang kini sudah dipagari kawat dan diberi lampu penerangan oleh warga. Orang itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di balik semak, memandangi bangunan sederhana itu dengan pandangan penuh dendam. Matanya menyipit, napasnya berat, bibirnya berbisik lirih. Masih juga kau bertahan, Salim? Ia adalah Bayu, mantan anggota geng motor lama yang dulu pernah menjadi sahabat sekaligus musuh bebuyutan Ustadz Salim di masa kelam sebelum ia berhijrah. Dulu mereka bersama-sama dalam kelompok motor liar yang disegani di kota. Tapi sebuah peristiwa tragis memecah persaudaraan itu. Bayu merasa dikhianati. Ia dipenjara 5 tahun karena kasus narkoba dan perampokan. Dan ia yakin itu akibat pengkhianatan Salim yang kabur malam itu lalu berubah menjadi Ustadz. Selama 5 tahun mendekam, dendamnya membusuk pelan-pelan, membara dalam diam. Kini setelah bebas, ia menelusuri jejak masa lalu dan menemui kenyataan yang mengejutkan. Salim tak hanya selamat, tapi juga dihormati sebagai tokoh agama. Lebih parah lagi, Salim menjadi penggerak utama pembangunan musola di desa tempat Bayu pernah menyembunyikan hasil rampokan mereka bertahun lalu. Musola ini berdiri di atas aibku, geram Bayu dalam hati. Ia tak tahu bahwa niat tulus Salim mendirikan musola adalah bagian dari penebusan dosa. Ia juga tak tahu bahwa Salim masih menyimpan rasa bersalah yang dalam atas apa yang terjadi malam itu. Tapi Bayu tak peduli. Baginya, Salim harus dihancurkan. Malam itu juga, Bayu kembali ke kota. Ia menemui rekan-rekannya yang masih setia pada dendam dan dunia kelam. Mereka bukan geng motor biasa. Mereka adalah pecahan dari jaringan kriminal yang kini hidup dalam bayang-bayang. Sekelompok orang yang siap melakukan apapun selama ada bayaran, atau dendam yang bisa ditebus dengan darah. Ada satu musola kecil, dan satu orang ustadz yang harus diberi pelajaran, ujar Bayu kepada mereka. Aku ingin kalian ikut aku kembali ke desa. Salah satu dari mereka tertawa pelan. Kita main ke kampung, berarti sudah lama tangan ini gak kotor. Sementara itu, di desa, Ustadz Salim merasakan keresahan aneh di malam-malam terakhir. Dalam sujud malamnya, ia tak berhenti memohon perlindungan. Beberapa kali ia terbangun dengan keringat dingin,
bermimpi melihat kobaran api dan suara motor yang meraung di kejauhan. Namun ia tak tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pertanda akan datangnya badai yang belum pernah ia hadapi sejak menjadi pendakwah. Dan badai itu sedang bergerak cepat menuju desa dengan dentuman mesin dan bendera dendam yang dikibarkan tanpa ampun. Langit malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menutupi cahaya bulan, dan angin bertiup membawa aroma hujan yang belum turun. Warga desa mulai menutup jendela, dan adzan Isya baru saja selesai dikumandangkan dari musola kecil yang berdiri teguh di tengah perkampungan. Ustadz Salim tengah membereskan sajadah ketika suara knalpot meraung kembali terdengar. Kali ini jauh lebih banyak dan lebih buas. Dari kejauhan, cahaya lampu motor menerobos gelap. 8 motor trail dengan bendera hitam bergambar tengkorak melaju menuju halaman musola. Beberapa warga yang masih duduk di beranda segera menutup pintu. Anak-anak ditarik masuk ke rumah. Mereka tahu itu bukan tamu biasa. Ketika motor-motor itu berhenti di depan musola, debu beterbangan, dan suara tawa kasar menggema di antara ketegangan malam. Bayu turun paling akhir. Ia membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang dipenuhi kebencian. "Salim!" teriaknya lantang. Ustadz Salim melangkah keluar dari dalam musola. Sorot matanya tenang meski dadanya bergemuruh. Ia mengenali suara itu meski waktu telah banyak mengubahnya. "Bayu, sudah lama," ucap Salim lirih. "Cukup basa-basinya. Kau pikir bisa bersih dari dosa hanya dengan bangun musola dan pakai peci?" Bayu meludah ke tanah. Salah satu anggota geng langsung menendang ember wudhu, membuat air tumpah dan menyentuh sajadah. 2 lainnya memecahkan kaca jendela musola. Bayu melangkah ke depan, mendekati Salim. Wajahnya merah oleh amarah yang terpendam bertahun-tahun. "Ini tempatku dulu. Tempat kita kubur aib. Kau menjadikannya suci untuk menutupi masa lalumu. Tapi aku belum selesai." Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Bayu mengangkat lutut dan menendang dada Salim sekuat tenaga. Tubuh sang ustadz terpental, jatuh ke tanah. Suara warga yang mengintip dari jendela langsung terdengar. "Ustadz!" Namun sebelum sempat ada yang bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Bayu yang baru saja menendang Salim mendadak kaku. Ia terdiam sejenak, lalu tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram jaketnya sendiri. Matanya membelalak. Aku, kenapa?" Gumamnya panik. Tubuhnya bergetar tak terkendali sebelum akhirnya jatuh ke tanah seperti seonggok daging tanpa nyawa. Kedua kakinya mengejang dan tak bisa digerakkan. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya tak lagi merespon. Aku gak bisa gerak. Kaki gue. Kenapa kaki gue?" Teman-temannya tertegun. Mereka mencoba menarik Bayu berdiri, namun tubuh itu lumpuh total dari pinggang ke bawah. Tak ada luka. Tak ada benturan, tapi jelas sesuatu telah terjadi. Mereka panik dan mencoba menyalakan motor untuk kabur. Tapi mesin tiba-tiba mati serentak. Angin bertiup keras, seperti suara raungan yang datang dari langit. Tiba-tiba, petir menyambar pohon di dekat musola, menghantam tanah dan membuat semua orang jatuh tersungkur. Api kecil menjilat batang pohon, dan warga keluar rumah sambil takbir beramai-ramai. Bayu masih tergeletak di tanah, menangis, memohon. Namun tubuhnya tak lagi mau mendengar perintahnya. Ia lumpuh seketika. Ustadz Salim ditolong warga. Meski nyeri di dada, ia tetap bersyukur tak mengalami cedera serius. Dengan suara berat, ia hanya berkata, "Allah Maha mengetahui siapa yang berdiri atas nama kebenaran, dan siapa yang membawa dendam dari setan." Hari-hari berlalu. Bayu tidak pernah bisa berjalan lagi. Ia menjadi bahan perbincangan di kampung, dan kisah tentang malam itu menyebar luas. Motor-motor mereka dijual, geng mereka bubar. Tak ada satupun dari mereka yang berani kembali ke desa itu. Musola semakin ramai. Setiap malam terdengar suara tahmid, tahlil, dan doa yang tak putus. Di sudut ruangan, sajadah yang sempat basah telah diganti baru. Tapi bekas tendangan malam itu masih membekas di hati. Ustadz Salim tak pernah menyimpan dendam.
Dalam setiap doanya, ia menyebut nama Bayu. Meski tak pernah lagi bertemu, ia berharap sahabat lamanya mendapat hidayah sebelum ajal datang. Dari peristiwa ini, semua orang sadar bahwa kezaliman yang terus dipelihara hanya akan mengundang murka. Dan Allah tak pernah tertidur dari melihat segala yang dilakukan hambanya, meski dalam gelap malam dan raungan knalpot. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa juga tonton cerita lainnya. Dan ditunggu cerita menarik lainnya. Terima kasih.